Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin wa muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat bisa berubudiyah kepada Allah, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara nikmat yang paling besar, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak sembarang orang yang diberikan hidayah, apalagi hidayah untuk menghadiri majalis ilmu, majelis ilmu yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Padahal di majelis ilmu merupakan salah satu taman di antara taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di dunia ada taman-taman di antara taman surga. Kalau kalian melihatnya, mengetahui keberadaannya, maka hadirilah. Dan sebagaimana pula dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengabarkan di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Dijelaskan bahwasanya maksudnya adalah di antara surga yang dimaksud itu adalah duduk di majelis ilmu, belajar.
Banyak kita lihat kaum muslimin di satu sisi kawan-kawan kita yang sudah hijrah, namun dia hanya mencukupkan dengan live saja atau di media sosial. Demi Allah, para ulama-ulama kita yang terbaru, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengabarkan sesungguhnya majlis tatap muka seperti ini, talaqi, ini tidak akan bisa digantikan dengan media-media rekaman, tidak akan bisa. Dan di antara keutamaan hadir antum di sini perlu kita sampaikan sebagai pemantik semangat bagi kita untuk hadir kajian. Langka sekali. Nabi SAW bersabda, yang diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan para imam yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah duduk-duduk suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, dan masjid kita tercinta ini adalah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang duduk-duduk berkumpul, yatluna kitab Allah, dan dia mengambil kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna fi ma bainahum, dan dia mempelajarinya. Sebagaimana kita ketahui, ciri khas dakwah ahlu sunnah, ciri khas dakwah salafi adalah dia berdakwah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dia tidak berdakwah hanya banyak garah-garah, lawak-lawak saja, tidak. Atau ceramahnya hanya sebatas retorika-retorika saja, atau berdasarkan dongeng-dongeng, atau hadis-hadis yang tidak jelas. Tidak. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwahnya salafi, adalah dia itu melandasi dakwahnya dengan dalil. Kita mempelajarinya. Kemudian Nabi mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah. Poin pertama yang antum dapatkan ya ikhwah wa akhwat, ketika duduk mau bersimpuh di sini, dan saya yakin ada di antara kita yang mungkin mengcancel agenda yang sudah dibuat, ada urusan yang ditunda untuk mengerjakannya. Namun kita berikan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan sakinah. Apa arti sakinah? Ketenangan. Ketenangan Allah akan turunkan ke hati antum. Bukan hanya sebatas tenang badannya. Ada orang Ustaz saking tenang dia Ustaz sampai terkaluk Ustaz. Sama sirona. Nah, itu maksudnya. Maksud ketenangan di sini adalah ketenangan hati. Dan kapan kita mendapatkan ketenangan hati? Ketika menghadiri kajian, adalah salah satunya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun. Nah, barulah kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru kalian akan mendapatkan sakinah. Ada orang kajian ngobrol atau sibuk dengan HP-nya. Dan ada yang na'udzubillah yang pernah kita saksikan, ada yang main game. Ini orang yang tidak memuliakan majelis ilmu.
Orang yang tidak memuliakan majelis ilmu, maka demi Allah dia tidak akan mulia karena ilmu yang sudah dia pelajari. Tambah banyak orang yang sudah silih berganti, datang kajian, datang tabligh akbar, namun tidak merubah dirinya. Tidak ada bedanya dia. Paling yang dia dapat gelarnya ikhwan yang lah lamo ngaji. Hanya sebatas itu. Nyolah lamoi ngaji. Tapi apa? Tidak ada apa-apanya. Tidak tampak asarnya. Mungkin dia dulu pakai celana lepis atau celana isbal. Sekarang dia sudah tidak isbal lagi. Atau sudah pakai matikan sinyal. Yang mana mungkin bisa jadi dia itu yang berubah hanya udah pakai jubah. Ya akhwatnya sudah pakai cadar. Hanya sebatas casing saja. Banyak terjadi. Paling kalau pulang kajian Desero kajian tadi. Tabligh akbar rami. Sero Banawa Ustaz mantap. Insyaallah. Cibo ditanya. Cibo sebian faidah gak tigo. Tadi. Patah-patah lidahnya. Cibo sebian tigo faidah. Cibo lah tu uji kawan-kawan tu. Makanya kita sebagaimana kita katakan tadi, kita datang ke sini sudah memberikan waktu kita, sudah mengeluarkan tenaga kita. Jangan sampai minyak habis sambil nak lama. Minyak habis sambil nak lama. Ini yang perlu saya koreksi sedikit kepada ikhwah-ikhwah sekalian atau akhwat. Ini ada yang tak bawa catatan ini. Antum mana catatan antum? Antum? Ingat? Antum? Orang yang pergi kajian tak bawa catatan sama pergi perang tak bawa senjata. Itu bukan pergi perang namanya, tapi pergi bunuh diri. Paham? Nah itulah efek salah satu kenapa kita itu tidak melekat ilmu kita. Karena salah satu ciri orang betul-betul dia itu pemain sepak bola, pasti dia pakai ada sepatunya. Kalau memang antum pemain badminton, pasti ada punya raket antum. Kalau memang betul antum penuntut ilmu, antum datang kajian bawa alat tulis. Ini harus ini. Sebagaimana seorang tentara, kalau dia tidak ada seragamnya, seragam lorengnya, berarti dia tidak tentara itu. Nah begitu juga penuntut ilmu. Salah satu pakaian yang harus dia pakai ketika menghadiri kajian, dia bawa catatan, alat tulis. Ini harga mati ini. Ini untuk kedepannya, setiap antum menghadiri majlis ilmu bawa ya, bawa. Nih, tidak boleh tidak lagi. Karena Nabi sendiri bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan ditulis, perintah dari Nabi SAW. Perintah. Ini Nabi yang memerintahkan. Kalau memang antum ahlu sunnah, ashabul hadis, maka antumlah yang diseru oleh Rasulullah. Kalau bukan ahlu sunnah yang mengamalkan sunnah, siapa lagi? Ini sunnah-sunnah penuntut ilmu yang banyak ditinggalkan kebanyakan ikhwan atau akhwat. Bawa alat tulis. Biasanya kalau antum bawa alat tulis, antum tak akan ngobrol antum. Biasanya minimal sibuk nulis ya. Ustaz, anak kadang tak tahu ya apa anak tulis Ustaz. Tak apa-apa. Yang penting antumlah tanda pemain, antumlah pakai jersey. Sepatulah laki. Indakna di mainannya de pelatih ndak. Antum tetap kalau menang tim antum dapat piala. Ya ndak? Seperti itu. Tapi antum kalau ndak pakai jersey baru caro kan. Ndak ikut satu kan. Ini seperti itu. Maka ya ikhwah, duduknya antum di sini Allah akan berikan sakinah, ketenangan. Jadi kalau antum galau, jangan pakai kata pelau, kata Transmart, Pantai Gondoriah, indah. Datangi majelis ilmu. Ini dia. Kalau hati antum galau, datangi majelis ilmu, cari informasi. Ini mah kajian. Cari. Dahulu para ulama mencari satu hadis saja, berapa lama berjalan? 6 bulan. 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Itu mencari satu hadis.
kadang hadis yang dicari itu dhaif lagi. Hah? Ala 6 bulan jalan kaki, rupanya hadisnya lemah lagi. Antum ada yang berbulan-bulan, antum di mana jauh sih kok. Pasai. Ada kira kan? Hah? Jangan sampai kita itu kufur nikmat. Kadang kalaulah meninggal Ustaz, onde baru keluar di WA, onde Ustaz tu dah meninggal. Tapi ketika Ustaznya datang kajian, dia tidak hadir. Hah? Ketika Ustaznya masih hidup, dia tidak mengambil ilmu dari Ustaznya. Atau kayak kemarin kan, ketika corona ya, mungkin disiko kan mungkin tidak terpengaruh di Padang atau di kota-kota besar. Kajian ditutup, semuanya berkoar-koar. Apa katanya? Rindu kajian. Hah? Rindu kapan ini berakhir? Nah sekarang sudah berakhir, sudah banyak kajian. Kemana hilangnya engkau? Wahai orang-orang yang gombal. Hah? Gombal dia kan? Kemarin dia rindu kajian, pengen kajian. Kadang kan rindu suananya dia masuk dengan si dia kan. Nah ini sebenarnya taragak sebut jo kawan, bukan karena rindu majelis ilmu. Nah, ini buktinya. Maka apa yang pertama yang antum dapatkan, kita diberikan sakinah oleh Allah SWT. Allah yang menurunkan. Nah dari hadis ini saja, yang namanya turun dari di mana-mana, dari depan atau dari bawah atau dari kanan atau dari kiri, yang namanya turun. Dari atas ke bawah, itu yang disebut dengan turun. Sakinah, Allah turunkan sakinah. Ini menandakan apa? Dalil bahwasanya Allah itu berada di atas. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim ya ikhwan, beliau mengatakan dalil tentang Allah itu berada di atas langit lebih dari 2000 dalil. Banyak sekali. Yang kedua, wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan liputi antum dengan rahmatnya. Dan maksud di sini rahmat di sini perlu diperhatikan, kalau antum mendapati di dalam kalimat, dalam hadis kah atau dalam ayat, kalau disebutkan kata rahmat berdiri sendiri seperti hadis ini, wa ghasyiyatuhur rahmah, maka maksudnya ada dua. Tafsirannya ada dua. Tafsiran pertama, maksud rahmat di sini adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nyo kalau lah sayang, lah kasih, lah sayang, lah cinta, apa yang akan diberikan kepada kekasihnya. Iya kan? Atau lo begini tuh? Lah kan? Iya nak. Bang, awak ni lontong malam bang. Ah, hujan-hujan nanti akan berusaha kan? Nah itulah orang-orang yang benar-benar mencintai. Nah begitu juga lah ketika Allah sudah memberikan sayangnya kepada antum, Allah akan berikan semuanya. Allah akan berikan semua yang antum butuhkan. Bukan yang antum inginkan ya. Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan yang sebatas kita inginkan. Ini rahmat yang pertama. Maksud rahmat yang pertama. Dan maksud rahmat yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum kita duduk di sini, Allah liputi kita dengan ampunannya. Siapa pula di antara kita yang ikhwan wa akhwat yang tidak berbuat salah kepada Allah? Mungkin dari tadi subuh sampai detik ini telah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, dan kita berharap dengan duduknya kita di sini Allah mau berkenan menggugurkan dosa-dosa kita. Wa ghasyiyatuhur rahmah. Berkumpulnya seseorang di majlis ilmu, Allah akan liputi dia dengan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya. Masya Allah. Coba antum tengok, kita lihat, jikalau sekiranya Allah cabut satu rahmat saja dari antum, misalkan Allah hentikan detak jantung antum 1 menit, kini kan Allah hentikan detak jantung antum 1 menit, bagi kira mungkin pingsan awak kan? Hah? Jangankan 1 menit, setengah menit saja mungkin tak sanggup kita.
akan berbahaya, akan mencelakakan kita. Ini satu rahmat saja, apalagi rahmat Allah yang sangat luas yang Allah berikan kepada hambanya, bahkan orang kafir sekalipun. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Innal alim la yastaghfir lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Sesungguhnya orang alim, orang yang belajar, orang yang mengajarkan ilmu, maka seluruh yang ada di langit, para malaikat yang sangat banyak. Berapa jumlahnya? Nah, tak tahu kan? Berapa banyak malaikat itu tak tahu. Sangat banyak. Bahkan malaikat yang mendampingi ketika seseorang meninggal, mau sakaratul maut, malaikat mendampingi orang itu. Kalau dia soleh atau solehah, namanya malaikat rahmat. Kalau dia seorang itu meninggal, saat mau meninggal, itu dia dikelilingi oleh malaikat sejauh mata memandang. Nah, berapa banyak itu? Nah, itu baru malaikat rahmat yang hadir ketika seseorang mau meninggal. Banyaknya sebanyak mata memandang, berjauh pandangan itu, sebanyak itu berbaris berkeliling di sekitar orang yang akan meninggal. Belum lagi malaikat yang berada di Arash, di Baitul Ma'mur. Belum lagi malaikat-malaikat yang sangat banyak. Dan seluruh yang ada di langit dan ada yang di bumi. Hatta al-hitan fil jawfil ma, sampai ikan-ikan. Si tuwuk, gambolo, lukbada, alai salah, alai macam lautan. Seluruh yang ada di lautan, kapitiang, lobster, sadolahnya. Dan sampai semut-semut yang ada di sarangnya, kata Nabi, semuanya beristighfar kepada Allah untuk orang yang duduk di masjidmu. Allahu Akbar. Bayangkan hadirnya antum saat ini, ya ikhwah wa akhwat, ini menyibukkan seluruh alam. Sibuk semuanya. Alam semesta ini sibuk dengan keberadaan antum. Bahkan lanjutan hadis pertama yang kita sebutkan tadi, wa hafathumul malaikah, malaikat akan ngepak-ngepakkan sayapnya, malaikat akan menaungi mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, karena mereka ridho, senang dengan kehadiran antum. Kalau antum celik keluar kini, nak nampak sayap malaikat menaungi antum dah? Cuba celik, ini nampak. Namun hadis ini sahih, diriwayatkan ada di dalam Sahih Muslim di antaranya. Nabi yang mengabarkan, wajib kita benarkan, wajib kita terima. Ini perkara gaib. Perkara gaib, kalau berdasarkan dalil yang sahih dan sharih, maka wajib kita terima, kita yakini sebagaimana adanya. Bayangkan saat ini malaikat sedang menaungi antum dengan sayapnya. Malaikat yang sangat besar. Bahkan disebutkan malaikat Jibril itu sayapnya sampai menutup ufuk, menutup langit, sangat besar. Nah, saat ini semuanya sedang sibuk dengan keberadaan antum, ya ikhwah wa akhwat. Dan di hadis Nabi yang kita bacakan yang pertama tadi, Nabi mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang duduk di masjidmu, maka Allah akan menyebut-nyebut namanya di Arash. Allah akan puji-puji dia di antara para malaikat yang ada di sisi Allah. Tidakkah antum bahagia? Di detik ini, saat ini Allah Rabbul Alamin sedang membangga-banggakan antum di hadapan para malaikat. Tidakkah antum berbangga? Fitrah manusia dia sedang dipuji. Betul? Sedang dipuji-puji, sedang disanjung. Amo yakin kalau antum hadir di sebuah forum misalnya, siapa masih kuliah sih kau? Antum kuliah? Antum masih kuliah? Baru tamat. Ini biasanya kalau awak kuliah misalnya, ketika di acara perpisahan misal, ribuan mahasiswa atau mahasiswi, kemudian ketika itu berbicara rektor, kemudian ketika
ketika itu rektor menyebut nama kita dan menjanjung kita. Disebutkan ini mahasiswa terbaik. Fitrah kita, fitrah manusia akan senang, akan bangga. Namun ya ikhwah, saat ini yang memanggil, yang memuji antum bukan sebatas rektor, bukan sebatas Pak Wali Kota, Bupati, Presiden, Raja, tidak. Yang memuji antum saat ini adalah Rabb yang telah menciptakan antum, Rabb yang telah memberikan dunia ini untuk antum. Maka banggalah ya ikhwah, berbahagialah antum. Sekiranya cukup sepotong hadis ini yang menjadi motivasi kita, cukuplah untuk semangat datang kajian. Kalau dengan hadis Nabi saja antum tak termotivasi, terus dengan lantas dengan perkataan siapa lagi antum termotivasi? Coba dia tegur. Adakah perucapan yang lebih baik daripada ucapan Nabi kita Muhammad SAW? Ucapan manusia yang terbaik dan terindah, tidak ada lagi ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Nah sekarang beliau memotivasi antum. Maka saya menyampaikan pada diri saya, kepada antum yang hadir, demi Allah saya berbahagia diundang belajar. Antum bersedia untuk ana marah-marahi? Kadang datang kajian itu memang untuk dimarahi. Kadang tersinggung puncak kadang kan. Aja baper. Ustaz kok kareh bana. Tersinggung lah. Kaji menyindir. Memang kajian itu memang menyindir, menyungging, menyinggung. Kalau antum tersinggung dengan kajian, berarti masih ada kebaikan di hati antum. Yang namanya kajian yang amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar ma'ruf saja. Banyak orang sekarang ini kajiannya hanya amar ma'ruf saja. Tidak. Padahal Nabi pertama kali disuruh apa? Nahi munkar. Mana dalilnya? Ya ayyuhal muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. Tahdzir dahulu, peringati orang. Bahaya syirik, bahaya bid'ah, bahayanya khurafat dan seterusnya. Ini asalnya seperti itu, tahdzir, peringatan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Jangan amar ma'ruf saja kemudian malas menahi munkar, enggak. Jadi kita kajian itu seperti kita datang ke dokter. Kecek dokter, iko harus disuntik kok. Harus suntik. Atau kalau yang parah, iko di kepala apa ada tumor atau kanker, harus dibalah. Pada terkobak kecam kok. Dan dia bro. Yaudah kalau ndak nio dibalah, yaudah sakit satu dia. Nah begitu juga ketika kita datang kajian dengan ceramah. Kadang pas kandai puncak kadawa, terima jadi berang ustaz aku kareh hendak. Kadang kalau kajian tauhid, kajian manhaj, dicap ustaznya apa? Keras. Bukan ustaznya atau kajiannya yang keras, antum aja yang alay. Kajian biasanya kajian cinta, kajian keluarga, kajian-kajian syahdu, ya kan? Antum selama ini sibuk dibaperin, kajian-kajian baper itu dihadiri. Ketika kajian manhaj, kajian akidah, taraso kareh, kareh. Enggak. Hati antum saja yang belum sanggup menerima kebenaran. Bukan kajinya, jangan salahkan kajinya. Salahkan diri kita yang belum bisa menerima. Ambo ya beko enggak magas mesti. Kau dek suara bosan hilang ya, nak besok lebih magas. Maksudnya itu. Ini dicap, teman ikhwan. Tidaklah itu diberikan, disampaikan kecuali kebaikan. Kami seorang dai itu dituntut memberikan apa yang dibutuhkan oleh jamaah, bukan apa yang diinginkan. Sebagaimana antum belajar itu, pelajarilah terlebih dahulu apa yang paling antum butuhkan, bukan apa yang antum inginkan. Banyak kawan-kawan salah kaprah. Dia kajiannya sesuai selera. Enggak. Makanya
Tema kajian kita insyaallah karena kata Al-Akh Hayat terserah Ustaz, serowana kultum kan? Kuliah terserah antum, itu serowana itu. Itu bola lambung deh gitu. Serowana mas-mes itu. Jazakumullah khairan. Di ikhwan wa akhwat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keutamaan yang di antara kita sampaikan tadi, ada hadis Nabi yang sangat besar. Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Orang yang belajar datang kajian, betul-betul dia berangkat dari rumahnya menempuh suatu perjalanan untuk meraih ilmu, niatnya bukan gara-gara nio bersobat ke kawan, tak. Inyo datang kajian betul-betul menginginkan ilmu. Maka dengan itu Allah berjanji dan Nabi juga berjanji, dengan itu akan Allah mudahkan dia jalan ke surga. Nah, siapa yang tak ingin masuk surga? Nah, ada tak orang yang ingin masuk surga? Orang bocor, saya kadangnya dia masuk surga, ya mas sadar kan? Kadang-kadang. Makanya seperti itu. Jalan tol menuju surga adalah hadir majelis ilmu. Karena dengan kita belajar, kita tahu mana jalan ke surga, terang. Dengan kita belajar, kita tahu mana yang tauhid, kita amalkan, dan mana syirik kita tinggalkan. Dengan kita belajar, kita tahu mana yang bid'ah, kita jauhi. Dan kita akan tahu mana yang sunnah, kita amalkan. Sehingga kita mudah ke surga Allah. Ini maksudnya. Ya ikhwan, dengan antum belajar saja, jalan meraih kenikmatan tertinggi saja dimudahkan. Apalagi hanya untuk meraih kenikmatan dunia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Ada orang ada kajian sekarang biar dapat akhwat. Mudah itu. Ngaji nanti. Kadang payah itu menolak, ya kan? Seperti itu, percayalah. Atau masih jomblo kan? Alah nikah. Alah. Masih jomblo. Mudah-mudahan Allah segerakan atau menikah. Ya, insyaallah. Namun apa? Jangan niatkan itu pertama kali. Kamu datang kajian dia mencelik terompanya Ustaz. Ini salah dong. Datang kajian niatkan karena Allah. Karena datang kajian ini adalah ibadah. Harus ikhlas. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin" di dalam surah Al-Bayyinah. Dan tidaklah kami perintahkan mereka. Kita diperintahkan untuk belajar. Perintah di antaranya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah kalian. Sesungguhnya Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Ini perintah. Nabi juga mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar itu wajib atas setiap muslim. Hanya setiap perintah itu menunjukkan itu suatu perkara ibadah. Salah satu bentuk sesuatu itu ibadah adalah diperintahkan. Nah, berbeda dengan orang yang baru-baru ini, banyak ada saudara kita mungkin merayakan Maulid Nabi. Ini bukan ibadah. Itu bukanlah sebuah kebaikan. Meskipun dia berbuih-buih mulutnya mengatakan, meskipun banyak kiai-kiai tuanku-tuankunya mengatakan bahwasanya itu adalah kebaikan, bukti cinta kita kepada Nabi. Tidak benar. Karena Nabi dan Rasulullah SAW dan persahabatnya tidak. Nabi tidak memerintahkan dan Rasulullah dan sahabatnya tidak mengamalkan. Berarti itu bukan ibadah. Ini standarnya. Kalau sebab itu ikhwah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah, banyak keutamaan-keutamaan yang mungkin antum baca tentang bagaimana semangat datang kajian. Kita Al-Ghurrabat asing. Iko apa nama negarinya? Kuranji Hulu. Barang kakak kira-kira, barang orang. Yang kadang-kadang aja lah. Barang kira-kira, kan bisa dikira-kira. Kira-kira ada. Ini sampai 1.000. Lebih 1.000. Kira-kira ya laki. Atau orang sih, atau orang mana? Gadang kawasannya. Yuk kira-kira mungkin ada 1.000-an lah atau lebih dari itu mungkin. Nah, dari 1.000 atau 2.000 jumlah orang yang ada di negeri ini, di Jorong ini, antum
yang dipilih oleh Allah. Antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tak mungkin salah pilih. Maka bersyukurlah. Sambut ini, sambut. Sebagaimana Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah ada pada dirinya, Allah akan pahamkan di agama ini. Jadi orang yang paham agama adalah orang yang diinginkan kebaikan ada pada dirinya oleh Allah. Karena mustahil orang itu bisa baik tanpa paham agama. Dan tak mungkin seseorang itu paham agama tanpa belajar. Tak mungkin. Ustaz, ambo dapat mimpi tadi malam Ustaz. Ambo bersobok je Nabi. Apa ciri-cirinya? Nabi itu pakai jubah putih Ustaz. Sorbannya putih, janggunya putih panjang Ustaz. Bohong itu syaitan itu. Karena apa? Disebutkan di dalam hadis sahih, janggui Nabi itu dan uban beliau, baik uban di kepala, uban yang di janggunya, tak lebih dari 20 helai. Nah, kalau orang ngaku-ngaku berjumpa dengan Nabi, apalagi menyampaikan suatu amalan-amalan, baca zikir iko, salawat iko 100 kali, 1000 kali, setiap orang ke azan, abu sampai Nabi tak, itu bohong itu. Ya, tidak bisa diterima. Oke, ikhwan sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita, antum berarti hadir ke sini, mudah-mudahan diberikan pemahaman yang baik oleh Allah. Ustaz, ambo lacok datang kajian Ustaz, tapi tak paham-paham juga Ustaz. Pernah antum merasakan atau mendapatkan situasi demikian? Tak paham-paham juga loh. Acok datang kajian tapi tak paham. Lai acok datang kajian saya tak paham-paham loh, apalagi tak datang kajian. Lai beraja saya tak paham loh, apalagi tidak beraja. Maka oleh sebab itu semangatlah kita belajar dan masuk kita ke tema kita, bahwasanya ilmu yang paling wajib, yang paling utama kita pelajari ilmu apa? Ilmu kanuragan, tahanlah diam. Besok di kampung-kampung itu kan, tahanlah diam Ustaz. Atau ilmu pengasih. Atau pakai ilmu pengasih atau? Tidak kan? Seperti itu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ini harga mati ini. Kalau ada orang ngaku dia Ahlussunnah, Salafi, namun dia enggan atau malas-malasan kajian tauhid, maka ini tak benar dia ini. Karena pembeda batih hawa, benang merah antara Ahlussunnah dengan ahli bid'ah apa? Prioritas tentang tauhid dan akidah. Iku bandang-bandangnya. Bukan ditahsin. Kadang orang kalau kajian tahsin, hujan patuh tiba. Seakan-akan dia itu diciptakan untuk tahsin. Seakan-akan Allah berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa litahsin. Seakan-akan seperti itu. Kalau kajian tauhid, maleh. Kajian temanya tauhid akidah, akidah. Ada yang terjadi banyak. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Di sebagian tempat ada yang ikhwannya mengatakan hal demikian. Sibuk kajian apa? Warisan. Sibuk dengan kajian tentang muamalah kontemporer, pitih memitih dunia itu. Karena tauhid ini berkaitan dengan apa? Dunia dan lebih-lebih lagi tentang akhirat kita. Kita prioritaskan, Ustaz, awak harus seimbang dunia dan akhirat Ustaz. Pernah nak antum dapat itu? Itu batu atau salah ungkapan itu? Salah. Kini yang mau bertanyakan tu, ma yang lama ini dunia akhirat. Akhirat. Dan banyak yang mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Allah mengatakan, kalau dia seimbang, antum beraja dahulu kuliah umum 12 tahun. Apa dari sekolah? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah umum sampai tahun berapa? 16 tahun. Beraja ilmu umum 16 tahun. Antum harus beraja ilmu agama 16 tahun.
Kalau memang mau disamakan, bakal rajo 8 jam, ngaji harus 8 jam juga. Belajar beribadah harus 8 jam. Nah, ini baru seimbang, maka ini tidak benar. Maka ikhwah, ada ungkapan mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu yang dituntut itu berkaitan dengan kemuliaan ilmu yang dipelajari dalam perkara itu. Dan ilmu tentang Allah ini, karena Allah satu-satunya zat yang maha mulia, yang paling terbaik, ya kan? Maka mengkaji tentang Allah adalah sebaik-baik ilmu, seutama-utamanya ilmu yang wajib kita pelajari. Maka tema kajian kita tentang mengenal Allah, berkenalan dengan Allah SWT. Antum tahu kenapa banyak orang tidak taat kepada Allah? Apa alasannya? Tidak kenal Allah. Tidak kenal dengan Allah, betul. Tak kenal makanya tak cinta makanya tak taat. Kenapa orang banyak tak taat kepada Allah? Karena dia tidak mencintai Allah. Kenapa dia tidak mencintai Allah? Karena dia tidak kenal dengan Allah. Karena cinta itu baru hadir setelah perkenalan. Nah, berarti kurang tepat ungkapan orang cinta pandangan pertama itu tidak benar itu. Yang ada adalah suka. Cinta itu tumbuh setelah perkenalan yang panjang. Semakin hari kita mengenali istri kita, maka semakin kita mencintainya. Itu yang seharusnya. Semakin kita mengenali Allah, maka akan semakin besar cinta kita kepada Allah, dan akan semakin taat kita kepada Allah. Semakin kenal antum dengan Allah, maka semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pondasinya, berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang antum tahu dengan nama Allah. Ada berapa nama-nama Allah? 99. Ini yang sahih. Nabi mengatakan inna lillahi 99 isman. Allah itu punya nama 99. Mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Nah, ditegaskan oleh Nabi. Jadi jumlahnya 99. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya, mengkajinya, mengamalkannya, dia masuk surga. Bukan melagu-lagukannya. Sebagaimana dahulu anak waktu di MTSN, waktu di MAN dahulu diajarkan seperti itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Hendak jelas. Padahal Allah mengatakan apa? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama al-husna, nama yang terbaik. Berdoalah dengan nama itu, beribadahlah kepada Allah memakai nama itu. Bukan hanya disebut-sebut saja. Coba antum pagi dari nama antum Hayat ya? Hayat. Oi Hayat. 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 Oi Hayat. Hayat. Hayat sampai 99 kali bagi gitu. Mangala astagfirullah. Hah? Din. Oi Din. Oi Din sampai 99 kali. Bagi gitu. Tapi jalan. Din, tolong ambil air segala. Kan jalan kan? Din, tolong tutup pintu dari luar. Jalan. Seperti itu juga. Ya Rahman, irhamna. Ya Razzaq, urzuqna. Jelas. Ya Allah, Zat yang memberi rezeki, berilah kami rezeki. Jelas. Jangan sebut-sebut saja. Nah, ini banyak yang tidak paham. Makanya kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq apa artinya? Rezeki. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Allah. Apa arti Allah? Allah itu bahasa Arab, ada artinya. Antum berarti belum kenal dengan Allah, meskipun sering menyebut namanya. Berarti antum belum kenal. Arti Allah itu adalah yang berhak disembah. Dia berasal dari kata ilah atau al-ma'luh.
al-ma'bud. Nah, soal padahal Allah itulah nama Allah yang paling mulia. Bahkan seluruh nama Asmaul Husna yang lain itu disandarkan ke satu nama Allah, yaitu Allah. Walillahil Asmaul Husna. Seluruh nama-nama Allah, Al-Qayyum, satu nama As-Salam, Al-Mu'min, Asy-Syakur, dan seterusnya. Semuanya apa? Disandarkan ke satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan nama Allah yang paling mulia adalah Allah. Bahkan Allah di dalam Al-Quran lebih sering menyebut nama Allah itu daripada nama-nama lain. Lebih kurang 1400-an. 1400-an Allah menyebut nama Allah di dalam Al-Quran. Bayangkan. Nah, jadi arti Allah apa? Al-Ma'luh, yang berhak disembah. Dan itulah inti tauhid. Itulah saripati kalimat La ilaha illallah. Makanya arti dari La ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi apa? Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang benar. Paham? Ini harus. Berarti kita belum kenal. Mari kita berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelumnya, bagaimana cara kita berkenalan dengan Allah? Baca Ren. Kalau Jonyo minta nomor WA-nya kan, sa kenal atau datang ke rumah sa. Nah, tapi kalau dengan Allah bagaimana caranya? Belajar. Ketika ditanyakan bima arafta rabbak, dengan apa antum mengenali Allah? Nah, Belajar. dengan belajar, oke. Nah, dengan sholat, sama dengan belajar. Nah, disebutkan di dalam kitab, di antaranya kitab Al-Usul As-Salasah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, kita bisa mengenal Allah bi ayatihi wa makhluqatih. Kita akan bisa kenal dengan Allah dengan membaca, mempelajari ayat-ayatnya. Buka Al-Quran. Karena Allah telah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Dan buka hadis Nabi, pelajari. Karena di sana Nabi kita sudah mengenalkan Allah kepada kita. Di antaranya apa? Nabi mengatakan ketika ada seorang budak perempuan ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian apa kata budak ini? Fis sama. Artinya apa? Di sini Nabi ingin mengajarkan kepada manusia tentang di mana Allah, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah. Karena banyak orang sudah profesor, doktor, gelarnya sepanjang tali baru, tapi tidak tahu di mana Allah. Dia mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Berarti apa? Tidak ada. Itulah punya istri cuma. Allah contoh kan? Di mana istri antum? Di rumah antum? Tidak. Atau bawa kajian? Tidak. Di rumah maknya? Tidak. Di mana? Tidak sesaudara kan? Berarti antum masih jomblo. Berarti antum masih jomblo seperti itu, belum ada. Seperti itu juga apa? Allah itu ada? Ada. Di mana Allah? Tidak di mana-mana. Atau tidak ada? Atau Allah itu ada di mana-mana? Banyak orang mengatakan. Kalau ada orang mengatakan Allah ada di mana-mana, maka ini menyelisih ayat-ayat namanya. Di antaranya firman Allah, Allah mengenalkan dirinya di dalam surat Toha. Di antaranya apa kata Allah? Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Zat yang Maha Pemurah itu dia beristiwa di arasy. Allah mengasih tahu. Yang tahu di mana Allah ya Allah. Nah, kini banyak orang yang sok tahu. Allah mengatakan Allah di langit. Kemudian dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, ini sok tahu berjawab kan? Maka ini sampai-sampai Al-Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Man ankara anna Allah fis sama faqad kafara. Siapa yang tidak menerima, tidak mau mengatakan
atau mengingkari bahwasanya Allah itu ada di langit, maka dia telah kafir. Ini para imam yang mengatakan ya, bukan kita yang makmum ini ya. Nah, awak imam masbu'. Nanti itu. Ini sudah disampaikan oleh seluruh imam mazhab mengakui, menetapkan bahwasanya Allah itu ada di langit, di arsy. Nah, ini akidah yang harus kita pahami. Kalau kita meyakini Allah itu ada di mana-mana, berarti secara tak langsung kita mengatakan Allah itu ada di WC. Na'udzubillah. Allah ada di WC. Allah ada di tong sampah. Allah ada di badan ayam. Nah, ini sungguh sangat melecehkan, menghina Allah, merendahkan Allah. Contoh gini gak, antum di kecilnya di kawan antum, ayah antum di WC, di tempat sampah yo, apa kira perasaan? Ayah antum di kecilnya durang di tempat apa? Bagi kira, hanya Allah. Karena betapa banyaknya orang yang di kajian-kajiannya di mimbar mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Paham di sini? Ini salah satu kita mengenali tentang Allah SWT. Baca Al-Quran, baca surat cinta dari Allah, itu Al-Quran. Kalau antum memang cinta kepada Allah, maka baca surat cintanya, karena di situ Allah akan mengenalkan dirinya. Baca Al-Quran, pelajari, tadabburi. Kemudian tentang Allah Subhanahu wa taala ada dua rukun yang harus kita imani. Rukun yang pertama tentang Allah itu kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Betul? Ya ada Allah tuh. Hah? Membukti ya? Alam semesta. Karena adanya alam semesta, seperti itu jawabannya. Artinya apa? Adanya ciptaan, adanya sesuatu atau adanya ciptaan itu menandakan adanya yang menciptakan. Adanya sesuatu itu menunjukkan adanya yang mengadakan, kecuali Allah. Nah, salah satu dalil bahwasanya Allah itu ada adalah adanya alam semesta, adanya makhluk. Adanya makhluk berarti adanya Al-Khaliq. Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Semua yang ada Allah yang ciptakan. Semua yang ada Allah yang menciptakannya. Dan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada meskipun kata ada itu sudah tak lagi ada. Nah, coba ulangi. Abu dahulu dapat kata-kata itu dari pas kuliah, dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu ta'ala. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada meskipun kata ada itu sudah tak lagi ada. Nah, inilah wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kekal, abadi. Ya kan? Tidak mati. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Allah Subhanahu wa taala, rukun tauhid yang kedua yang wajib kita imani tentang Allah adalah kita mengimani bahwasanya Allah itu berada di arsy, di atas langit, di atas arsy. Nah, ini dua tentang Allah Subhanahu wa taala yang wajib di antaranya kita imani. Paham? Makanya ketika seseorang, bahkan orang kafir Quraisy, ya ikhwah, semuanya mengakui bahwasanya Allah itu ada. Tidak ada yang mengingkari. Sampai iblis yang paling terlaknat sekalipun mengakui bahwasanya Allah itu ada.
Cuma satu golongan orang yang tidak mau mengakui, siapa? Orang ateis. Hanya orang ateis yang tidak mau mengakui. Meskipun dia tidak mau mengakui dengan lisannya, namun hatinya tetap tidak bisa mengingkari. Ada sebuah kisah yang mungkin antum pernah mendengar, kalau tidak salah, tentang kisah Al-Imam Abu Hanifah berdialog dengan orang ateis. Ketika itu Al-Imam Abu Hanifah datang telat. Kemudian sesampai di forum, ditanya oleh orang-orang ateis ini, "Wahai Imam, kenapa Anda terlambat?" Kemudian apa kata Imam ini? "Tadi saya lewat, kemudian di jalan saya lihat pohon-pohon bertumbangan. Kemudian membentuk papan dengan sendirinya. Kemudian membentuk perahu dengan sendirinya, padahal tidak ada orang. Kemudian perahu itu berlayar ke tengah lautan dengan sendirinya pula, padahal nahkodanya tidak ada." Saya takjub. Makanya saya memperhatikan peristiwa itu, makanya saya telat. Kemudian apa kata orang ini? "Ya Imam, mana mungkin? Pasti ada yang menyinso, yang memotong pohon-pohon itu. Dan pasti ada juga tukang yang membuat kapal itu. Dan pasti ada yang nahkoda yang mengendarai kapal ke tengah laut. Dan mungkin bisa sendiri." Karena ini masuk jebakan kan. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Hal yang kecil saja, masalah peristiwa pohon sama perahu saja, kamu tidak percaya bahwasanya tidak bisa tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang membuat. Terus bagaimana dengan alam semesta yang sangat luas ini? Terus bagaimana langit yang sungguh agung tanpa tiang? Atau bayangkan langit yang diciptakan tanpa tiang. Masjid awak masih ada tiang ya? Ada kan di tengah-tengah. Ketek padahal. Masjid awak kan dibandingkan dengan langit mana dah? Tahu lagi kan? Sebenarnya kan. Lihat seperti itu. Makanya akhirnya apa? Ini membungkam mereka. Makanya kadang kita membantah orang-orang seperti itu, kadang kita bantah dengan apa yang ada pada mereka. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau antum jeli apapun hujah atau dalil yang digunakan oleh musuh-musuh Islam, sejatinya dalil itu menyerang balik. Sebagaimana pula orang yang mengingkari bahwasanya Allah itu beristiwa di arsy, karena dia mengatakan ini tidak beristiwa. Kalau mengatakan Allah bertempat, berarti Allah sama makhluk, karena makhluk bertempat. Akhirnya ditakwil. Maksud istiwa itu adalah istaula. Allah itu menguasai. Nah sekarang kita tanya lagi, makhluk menguasai tidak? Makhluk juga menguasai tidak? Menguasai. Berarti antum juga menyerupai Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh enggak, menguasai Allah tidak sama dengan menguasai makhluk. Berarti ngapain susah-susah? Belit-belit ujungnya kayak gitu juga kan? Iya, Allah bertempat, namun bertempatnya Allah tidak sama dengan bertempatnya makhluk. Contoh, antum punya rumah, kan? Burung punya rumah, lawak punya rumah, sama enggak? Beda kan? Sama enggak sarang burung pipik sama burung beda sarangnya? Sama-sama burung beda sarangnya. Beda. Duduk antum dengan duduk burung sama enggak? Beda kan? Burung duduknya macam mana? Batengge kan? Ini kan duduknya itu. Antum duduk, antum bersila seperti ini. Nah, perkara sesama makhluk saja beda. Telinga antum dengan telinga kuali sama enggak? Beda kan? Sesama makhluk saja tidak sama. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang ayat-ayat sifat, Allah memperkenalkan tentang sifat-sifatnya, Allah menyebutkan nama-namanya, maka wajib bagi kita menerimanya dengan lapang dada, terima bulat-bulat.
Nah, ini yang faktor yang ketiga yang harus kita tahu tentang Allah SWT. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Baca Roy. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baca Roy. Apa? Ahsanta. Tidak menyamakan, menyerupai Allah, nama Allah dengan nama makhluk. Sama nama belum tentu sama hakikat. Ya kan? Bisa itu kan bisa, kan kata. Ada beberapa makna. Bisa ular dan bisa melakukan kan usaha. Samu-samu kata aja beda makna, ya kan? Apalagi terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya adalah kita menamakan Allah, menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menamakan Allah, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulnya. Tanpa tasbih, tanpa ta'wil, tanpa ta'til. Tasbih maksudnya apa? Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa memalingkan maknanya, tanpa menolak maknanya, tanpa membagaimanakan. Kalau ya Allah duduk di arasy, itu bara Allah duduk di kursi. Atau bara gadangnya pantat Allah katanya. Ada orang ilmu kalam, orang filsafat mengatakan demikian. Orang-orang yang menuhankan akalnya, orang-orang filsafat, orang-orang batil, sesat. Ini dia bayang-bayangkan, ada di mana? Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita itu turun ke langit dunia. Turun gimana? Ya sebagaimana kemarin-kemarin ini viral kan? Allah turun sepertiga malam terakhir. Nah, setiap daerah itu berbeda-beda. Berarti Allah turun terus. Berarti aras kosong dong. Kalau Allah turun, ini dimain-mainkan akalnya. Kemudian kan setiap daerah ini waktu sepertiganya kan berganti-ganti. Terus gimana? Berarti Allah turun terus. Kapan naiknya? Ini kan akal-akalannya. Sekarang kita katakan kepada orang itu, mampukah Allah berbuat? Allah turun di waktu yang sama, Allah tetap berada di arasy. Mampu tidak Allah berbuat? Mampu. Kalau jawabannya mampu, ya sudah. Dan Allah mampu berbuat sesukanya, sekehendaknya. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah sanggup melakukannya. Kalau dia mengatakan Allah tidak mampu, kafir dia. Kalau dia mengatakan tidak mampu, berarti dia kafir. Orang yang mengatakan itu kafir. Kayak ini mudah sekali membantah orang-orang itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hujah mereka itu apa? Lebih lemah daripada sarang laba-laba. Ini makanya pelajarilah baik-baik. Sebagaimana sekarang ini sangat viral, ya kan? Seorang doktor yang sejatinya ilmunya masih cetek, yang sekelas apa? Tidak sampai sekelas PAUD, di mana Allah saja tidak tahu dia. Gimana? Padahal Allah sudah memperkenalkan dirinya. Nabi sudah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga inilah ya ikhwan yang wajib kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada tambahannya bahwasanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya yang disebut dalam bahasa Arab adalah tauhid rububiyah. Apa arti tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Allahu Al-Mudabbir,
Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Tak ada yang tak ada yang menolong Allah dalam demikian. Tak ada yang menyamai Allah. Allah lah memberi rezeki. Tak ada yang memberi rezeki lain kecuali Allah dan seterusnya. Tak ada yang mematikan kecuali Allah. Tak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tak ada yang memiliki alam semesta kecuali Allah. Nah, kita tetapkan itu, berarti kita sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, atau mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang kelima, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak kita berikan ibadah kita untuknya. Kita ikhlaskan. Arti ikhlas apa? Memurnikan. Jangan model-model anak SMA dia bercakap je kawannya kan, atau nyombil lah mulai ikhlas. Itu belum ikhlas. Itu dah ikhlas itu. Itu rela. Atau hilang terlupa kawannya. Biasalah, ikhlasan salah. Ini bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah seperti surat Al-Ikhlas yang tak ada kata ikhlas di dalamnya. Itu baru ikhlas. Ambolah ikhlas ambil lah. Berarti belum ikhlas itu. Kalau ada orang yang menganggap dirinya sudah ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Nah, ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Mari itu. Atau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ikhlas itu sejatinya seperti seseorang berjalan di padang pasir. Jejaknya terlihat, tampak, namun suara langkahnya tidak terdengar. Nah, seperti itulah ikhlas. Paham? Nah, inilah pokok-pokok yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada tentang syariat-syariat Allah yang perlu kita jabarkan. Artinya ini adalah katam kasar tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah setinggi-tingginya ilmu. Nah, barulah dengan kita mengenal Allah, kita akan bisa mentauhidkan Allah. Baik mentauhidkannya secara perbuatannya, baik mentauhidkannya dalam hak-hak Allah, atau mentauhidkannya dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan cara atau dalil yang harus antum hafal, antum pahami tentang perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah ada dua. Yang pertama surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah punya tangan, na'am, benar. Karena Nabi yang mengatakan, ayatnya ada. Namun apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah turun, iya. Tapi turunnya Allah, bagaimana turunnya Allah? Tak tahu kita. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah melihat, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Penglihatan Allah tak setara dengan penglihatan manusia. Antum mungkin ikut nampak dan tundak suara siku. Terbatas. Padahal Allah apa? Ilmu Allah itu mencukup meliputi seluruh alam. Jadi yang di mana-mana itu bukan zatnya Allah, bukan dirinya Allah itu, tidak. Tapi apa? Ilmu Allah. Sebagaimana Al-Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik mengatakan, Inna Allah fis sama, sesungguhnya Allah itu ada di langit. Wa ilmuhu fi kulli makanin, ilmunya mencakup seluruh tempat. La yakhlu minhu syai', tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua tadi apa? Surat Asy-Syura ayat 11 dan surat Al-Ikhlas ayat 4. Nah, ketika antum mendapati berita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maka kita pulangkan kepada dua ayat ini. Cepat. Allah punya wajah, benar. Tapi tidak sama dengan wajah makhluk.
Allah menguasai, Allah punya ilmu. Namun ilmu Allah tidak setara dengan ilmu makhluk. Wallah ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali belajar bersama. Dan terutama saya sangat berterima kasih sekali karena sangat langka ada orang yang mau dimarah-marahi. Langka sekali. Antum undang aku untuk membela-bela antum. Terima kasih banyak. Ya kan? Jazakumullahu khairul jazaa. Oke, itu saja kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.